Teman-teman. Malam ini kita diskusi santai ya. Kita bicara soal sejarah kampung-kampung Peneleh, Peneleh dan kampung-kampung sekitarnya, terutama dalam masa revolusi Surabaya. Ada cerita apa aja di daerah situ? Nanti ya karena ini diskusi santai, mungkin nanti teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba nanti karena anak saya belum tidur, tiba-tiba ikutan nongol dan rame, harap maklum. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Peneleh. Kita akan bahas Peneleh dalam Revolusi Surabaya. Ini adalah peta Surabaya, dan ini adalah posisi Kampung Peneleh. Sebentar, nah, sini lebih jelas. Jadi Kampung Peneleh ini adalah salah satu pemukiman yang cukup kuno di Surabaya. Ada banyak peninggalannya, masjid yang salah satu masjid tertua dari situ, dan ada banyak catatan-catatan tentang kampung ini, termasuk peta-peta tertua Surabaya juga ada banyak tentang Kampung Peneleh. Ini kita zoom lebih dekat lagi. Yang hijau ini yang kelihatan luas, ini adalah makam Peneleh, komplek pemakaman Belanda. Nah, kita ngomongin Peneleh, kita nggak bisa lepas dari yang namanya Pak Cokro Aminoto ya. Jadi Raja Tanpa Mahkota, De Ongronde van Java. Fokusnya yang nggak pakai mahkota ya, bukan yang pakai mahkota. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Beberapa bahkan menyebut beliau ini adalah Bapak Guru Bangsa. Dan sisi kanan ini cicitnya beliau, Mbak Maya Istianti. Siapa Pak Cokro Aminoto ini? Beliau adalah pimpinan Sarekat Islam. Itu adalah perhimpunan massa yang terbesar di tahun 1919. Jumlah massanya itu 2,5 juta anggota lebih. Sumbernya dari sini. Di awal abad 20, ketika orang itu bicara kemerdekaan, itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Belanda akan mudah menangkap pelaku tersebut, dianggap subversif. Tapi sekalipun demikian, Pak Cokro masih tetap bisa berjalan, melakukan aktivitasnya, dan dia tetap tidak tersentuh. Pak Cokro memang tidak pernah mengucapkan kata merdeka atau kemerdekaan, tetapi saat itu beliau mengenalkan istilah self-destur atau pemerintahan mandiri. Ketika umurnya beliau baru 28 tahun, di atas podium, beliau meneriakkan pidatonya dengan suara lantang, intonasi tinggi, dan berapi-api. Isinya seperti apa pidatonya? Ini petian-petian pidatonya beliau. Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintahkan oleh bangsa Belanda. Tidaklah pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi diambil susunya. Kalau kita jadi orang Belanda, ini sudah sangat memerahkan telinga. Ini sumbernya dari bukunya Pitut Soeharto dan Zainul Ihsan. Kemudian petikan pidatonya dia yang lain adalah, bila mana kita memperoleh self-destur yang sesungguhnya, artinya bila tanah air kita kelak menjadi suatu negara dengan pemerintahan sendiri, maka seluruh lapisan masyarakat semuanya akan menuju ke arah dan bersama-sama memelihara kepentingan kita bersama dengan tidak pandang bulu, bahasa, bangsa, maupun agama. Ingat, kolonialisme mencengkeram kita itu dengan politik mereka rasisme. Jadi mereka menempatkan orang kulit putih paling atas, kemudian kelompok orang-orang Cina, Arab, dan tentu saja yang paling bawah adalah pribumi.
potongan pidatonya yang lain adalah seandainya kepentingan yang kita perjuangkan bersama itu sampai terancam oleh sesuatu pengaruh atau bahaya dari luar, maka kita akan berdiri serempak untuk berjuang menghalau bahaya yang mengancam kita. Ini berasal dari sumbernya buku Ridwan Saidi. Nah, walaupun dia berteriak seperti itu dengan ya teriakan-teriakan yang memerahkan kuping seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa Belanda tidak menangkap dia? Karena balik lagi tadi, masa dia begitu besar. Menangkap Cokroaminoto itu membawa potensi terjadinya kerusuhan massal. Jadi yang dilakukan Belanda adalah berusaha merangkul dia, dijadikan ke Dewan Rakyat saat itu. Walaupun Pak Cokro ini adalah tokoh masyarakat pertama yang meneriakkan gagasan kemerdekaan, tetapi Pak Cokro tidak pernah melihat mimpinya itu menjadi kenyataan. Tapi alhamdulillah, salah satu murid kesayangannya, Soekarno, berhasil mewujudkan mimpi itu 11 tahun pasca meninggalnya beliau pada 17 Desember 1934. Ini kita prolog karena cerita Pak Cokro sebentar, karena kita ngomong peneleh, ya balik lagi, sulit untuk lepas dari sosok Pak Cokroaminoto. Karakter kampung Surabaya, karakter kampung-kampung di Surabaya. Orang Surabaya itu terkenal dengan egaliter. Mereka nggak terlalu memandang perbedaan usia atau istilahnya kasta atau apapun ya. Jadi orang bisa saja ngomong ke Pak D-nya, Pak L-nya, pamannya, Lek tekondi, Lek mancing untuk iwak piro. Itu sudah hal yang biasa. Ngomong dengan orang tua pun, walaupun dengan bahasa yang berbeda, lebih halus, tetapi intonasi, mereka menggunakan intonasi yang wajar. Egaliter ini salah satu kekhasan dari orang-orang kampung Surabaya. Kekhasan lain adalah pluralisme. Pluralisme itu apa? Kalau dari KBBI adalah keadaan masyarakat yang majemuk terkait sistem sosial dan politik. Ini kalau kita ngacu ke KBBI. Dari ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka di mana ada interaksi kelompok-kelompok yang menunjukkan saling menghormati, toleransi satu sama lain, mereka hidup bersama, serta membuahkan hasil tanpa konflik. Peneleh, ini unik. Kalau kita ngelihat kampung ini, salah satu masjid tertua ada di situ. Tetapi juga ada komunitas orang-orang Hindu Bali di situ juga, di kampung Peneleh. Ini adalah sebuah kampung yang majemuk. Juga sebuah survei tahun 1900-an awal, ternyata orang Arab maupun orang Eropa yang tinggal di kampung Peneleh itu cukup banyak juga. Sekarang kita bicara revolusi. Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan atau pemerintahan, keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan, dengan perlawanan bersenjata. Ini dari KBBI. Sumber lain menambahkan bahwa peristiwa perubahan tersebut, kekerasan berjalan, perubahan dengan kekerasan berjalan dengan cepat. Peneleh. Sekarang kampung Peneleh dalam revolusi Surabaya. Maaf. Kita lihat dari catatan arsip 3 September 1945, arsip koran Suara Asia. Ini masih belum sebulan ya dari proklamasi. Ada pemberitaan di Suara Asia yang isinya adalah satu kampung di wilayah Peneleh menyelenggarakan selamatan bagi 1.000 orang dan mengumumkan 4 kewajiban bagi setiap penghuni kampung. Yaitu yang pertama, mengibarkan bendera nasional merah putih, mengetahui kata-kata lagu kebangsaan atau hafal lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengenakan lencana merah putih kecil di lengan, dan menggunakan salam merdeka. Selain itu, Ketua KNI Kampung mengirimkan kawat ucapan selamat kepada pemerintah di Jakarta. Dikutip dari buku William Frederick. Jadi, Peneleh ini bisa dikatakan sebagai kampung yang memulai
memulai menyulut api revolusi ini bergerak dari sana. Karena kalau dia jadi orang yang kedua atau ketiga, nggak akan jadi tertulis, bisa jadi dia nggak akan tertulis di arsip surat kabar. Kita sekarang menuju pertempuran fase 1. Pertempuran Surabaya kita tahu ada 2 fase. Pertempuran fase 1 terjadi 28 Oktober 1945 sampai 30 Oktober 1945. Ini bisa kita lihat bareng-bareng, ini adalah jembatan Peneleh. Lebih dekat lagi, jembatan Peneleh. Sekedar info buat teman-teman, dulu jembatan merah konstruksinya juga sama seperti ini sebelum dirubah menjadi konstruksi beton. Nah, sekarang teman-teman amati di sini. Ini Kampung Peneleh. Sampingnya di sini ada Pandean, setelah itu ada Lawang Seketeng, Tambak Bayan, Keramat Gantung. Di sini ada Bubutan. Nah, teman-teman lihat dari arah utara, ini adalah jalur utamanya. Ikuti kursornya. Ini adalah jalur utama. Penting untuk mengetahui ini karena kita akan membahas pertempuran di titik ini. Ini adalah kawasan atau jalan di mana Inggris melaju melalui jalan utama. Sehingga pemuda-pemuda kampung yang ada di sini, mereka berkumpul untuk membuat pertahanan-pertahanan di jalanan utama ini, terutama di kawasan ini, alun-alun Contong. Alun-alun Contong itu disebut Contong karena bentuknya segitiga, ini yang ada di sini. Pada pertempuran fase 1, ini di seberang jembatan Peneleh terdapat markas pejuang dari kelompok PRI yang berlokasi di alun-alun Contong. Kelompok ini dipimpin pemuda yang bernama Slamet Utomo. Kelompok ini beranggotakan lebih kurang 150 orang dari kampung-kampung sekitar. Ini potongan dari arsip kesaksian dari ketuanya tadi. Kita lihat tanggal 30 September 1945, PRI Surabaya Tengah berhasil dibentuk dalam rapat yang dihadiri pemuda-pemuda dari Pelampitan, Peneleh, Pandean, Lawang Seketeng, dan Jagalan. Jadi pemuda-pemuda kampung inilah yang membentuk PRI Surabaya Tengah. Memoir Slamet Utomo pada tanggal 29 Oktober 1945 dituliskan, Bapak Dul Arnowo datang memberi wejangan. Di tengah Bapak Dul Arnowo memberi wejangan, datang truk besar lewat dari jurusan selatan Baliwerti dan melepaskan tembakan-tembakan ke arah asrama. Untungnya tidak ada peluru yang mengenai anak-anak kita, tetapi malang nasib tentara Inggris dan Gurkha. Pertahanan kita di atas gedung mebel Moteng, anak-anak kita langsung melepaskan tembakan mitraliur dan mengenai sasarannya. Kepala sopir terkena peluru dan pecah kepalanya. Truk menabrak tembok Bubutan. Truk terhenti. Anak-anak mendengar suara tembakan, bubar meninggalkan barisan dan lari menuju truk, di mana banyak terdapat pasukan Gurkha. Pasukan Gurkha melihat kita tidak berdaya. Pasukan Gurkha melihat kita tidak berdaya, hanya diam dan berdiri di atas truk. Semua tentara Gurkha kita habisi nyawanya dengan pedang dan bayonet tanpa senjata api, karena sudah banyak yang mati terkena tembakan mitraliur. Dari truk besar tersebut kita dapat Veldsender, peta-peta kota Surabaya dengan petunjuk gang-gang kecil pakai tulisan Inggris dan Belanda, satu peti berisi uang Jepang, beberapa guling besar pakaian militer. Semua peralatan kita pakai untuk anak-anak kita, kecuali satu peti uang kami serahkan kepada markas PRI. Kemudian, satu jeep datang dari jurusan selatan Gemblongan, ditembak dengan mitraliur yang kita tempatkan di depan gedung Olimo. Jeep berhenti dan para penumpangnya hendak mengadakan perlawanan, tetapi mereka telah terkepung oleh anak-anak. Dan akhirnya tak ada satupun yang diberi hidup. Semua dihabisi nyawanya dan mayatnya dilempar ke kali. Jeep keadaannya masih baik, dapat dipakai sampai kita mundur ke Mojowarno atau Mojokerto. Ini potongan dari memoir Slamet Utomo tentang pertempuran di kawasan alun-alun Contong tadi. Gimana dengan yang lainnya? Haryo Kecik, pejuang yang lainnya menuliskan dalam memoir
Senin pagi hari 29 Oktober, setelah absensi dan melapor kepada Komandan Hasanuddin, saya memutuskan untuk naik mobil melewati jembatan Peneleh. Ada gerombolan anak-anak kecil di atas jembatan. Semua memelototi ke arah Kalimas. Ternyata mereka memperhatikan mayat-mayat sekitar 20-an tentara Inggris. Mayat-mayat tersebut kemarinnya masih serdadu-serdadu Inggris yang mengawasi jembatan-jembatan sepanjang Kalimas. Nah, kemudian itu tadi baru fase 1. Fase 2 adalah pertempuran yang terjadi pada 10 November. Pertempuran di front alun-alun Contong ini cukup brutal ya. Jadi digambarkan dia menerima serangan artileri yang luar biasa hebat, sehingga pemandangan di situ mirip dengan tempat pembantaian hewan. Darah yang menggenangi jalanan, anggota tubuh manusia yang berserakan, suara jerit kesakitan. Kisah ini dituliskan juga dalam plakat kuningan yang ditempel di badan monumen. Monumen ini masih ada sampai sekarang di alun-alun Contong, tapi plakat ini hilang dicuri tahun 2015. Sampai sekarang nggak ada plakatnya, dia hanya monumen yang berdiri polosan. Nah, ini adalah foto dari album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950, pertahanan di dekat alun-alun Contong, tapi bukan tepat di alun-alun Contongnya ya. Pos ini berada di depannya gedung Anim atau sekarang gedung PLN Gemblongan. Dan ini ada potongan tulisan Yaucong, ini adalah toko kue Yaucong. Lokasinya tepat berseberangan sama PLN. Kita bisa lihat seragam yang digunakan arek-arek Surabaya pada masa itu menggunakan bekas Jepang, seragam Jepang, helmnya juga, senjatanya. Pada saat pertempuran fase kedua, Slamet Utomo menuliskan bahwa satu pesawat musuh dirontokkan di kawasan ini. Kawasan alun-alun Contong mendapatkan serangan artileri dan mortir yang bertubi-tubi. Sampai detik ini di kawasan Peneleh, teman-teman, masih ada satu rumah yang menyisakan atapnya dengan seng yang berlubang-lubang terkena tembakan pesawat udara. Masih bisa dilihat sampai sekarang. Di sini memoir Slamet Utomo, dia menuliskan bagaimana markas mereka di sini ditembaki oleh mortir-mortir yang ditembakkan dari gedung gubernur. Dan tembakan itu jatuh di tempat-tempat sekeliling gedung Olimu, sekolah Tionghoa. Nah, sekarang kita bareng-bareng ngelihat dokumentasi dari pertempuran Surabaya, dan nanti kita lihat peperangan atau pemboman di kawasan Kampung Peneleh dan kawasan sekitar Peneleh dan kawasan sekitar alun-alun Contong itu setelah menit ke-7. Oke, selamat menonton. Sayangnya di sini filmnya bisu, tidak ada suaranya. Ini gambaran pejuang. Ini tentara-tentara dari India. Kita lihat badge-nya di sini, ayam jantan, The Fighting Cock. Silakan teman-teman, mungkin nanti ada yang mengenali, barangkali mengenali sudut-sudut kota yang ada di gambaran sini. Mungkin ada yang mengenali ini di daerah mana. Nah, ini adalah mortir. Ini pos-pos pertahanan mereka.
Kita bisa ngelihat dari gravelnya ini daerah kereta api ya, ini tampak relnya, jadi mereka berlindung di kawasan rel kereta api. Lokasi ini saya tidak tahu ada di mana, mungkin teman-teman ada yang ngerti. Lihat badge-nya di sini, ayam jantan, The Fighting Cock. Nah, ini kawasan di front daerah Kebonrojo. Tadi mortir, ini adalah meriam-meriam medan, meriam lapangan, artileri lapangan. Dioperasikan oleh pasukan-pasukan India. Posisi meriam-meriam lapangan saat pertempuran minggu-minggu pertama ini ada di sekitaran pelabuhan. Penempatannya banyak di sekitar sekarang stasiun Benteng dan melintang dari barat ke timur sejajar itu penempatan meriam lapangan. Kita ngelihat asap-asap pemboman kebakaran di kejauhan. Ini suasana blokade-blokade jalan. Ini dari Polrestabes sekarang mengarah ke selatan. Setiap gedung-gedung tinggi kita bisa melihat ada bendera Indonesia yang dipasang. Dan kalau teman-teman awas juga banyak bendera-bendera Kuomintang di sini penampakannya dalam dokumentasi ini. Ini kawasan Ampel ya, ini bioskop Alhambra. Nah, ini gedung Linde TVS yang sekarang Bank Mandiri. Kelihatan ini menara gubernuran, bendera merah putih masih berkibar. Mereka belum menguasai gedung gubernuran. Jadi dokumentasi diambil sebelum tanggal 15-an ini. Nanti ya. Nah, ini kondisi gedung gubernuran yang hancur. Nah, ini kita bisa lihat pemboman kawasan Kampung Peneleh. Oke, saya post di sini. Ini posisi Inggris, pengamat atau observer berada di kantor gubernuran. Ini ada 2 jalan di sini yang akhirnya nanti ketemu di alun-alun Contong. Ini alun-alun Contong, markas PRI tadi yang disebutkan, ada lotengnya. Dan ini Kampung Peneleh, jembatan ada di sekitar sini. Kita akan melihat beberapa scene ke depan adalah pemboman kawasan ini.
kasih pemandangan dari atasnya gedung gubernuran. Nah, itu ledakan lagi. Ledakan tepat di alun-alun Contong sisi timur. Asap putih. Ledakan lagi. Ini menghantam sungai. Masih lokasi yang sama. Ini Kampung Peneleh yang berasap ini. Kita lihat yang berasap ini Kampung Peneleh. Dan ini alun-alun Contong, kelihatan 2 menara gedung ini. Ini kawasan Kampung Peneleh. Saya lanjutkan. Kita lihat pemukiman yang terbakar hebat. Ini di samping gedung gubernuran, viaduk kereta api. Jalan ini saya tidak mengenali. Ini gedung Bank Mandiri sekarang, viaduk kereta api mengarah ke selatan. Nah, ini adalah Panser PRI, tertulis PRI 40. Posisinya ada di samping gedung kantor pos besar. Nah, ini kelompok masyarakat Cina yang menjadi palang merah. Saya pos dulu. Di sini kelihatan juga bendera Kuomintang berdiri dipasang di samping bendera palang merah. Oke, dokumentasi videonya selesai. Nah, Slamet Utomo tadi, tahun 1962, Slamet Utomo tadi refresh ya, barangkali ada yang baru gabung, adalah tokoh pejuang dari kampung, saya nggak yakin, nggak pernah menemukan apakah dia dari kampung Peneleh, ataukah dari Lawang Seketeng, atau Pelampitan, Pandean, yang jelas dari sekitar situ. Nggak mungkin dia dari pemuda kampung Semolowaru, itu nggak mungkin. Karena Laskar atau organisasi perlawanan militer pada masa itu terbentuk karena ikatan-ikatan yang ada sebelumnya. Ini dijelaskan Haryo Kecik ya. Bisa satu dari kampung-kampung mereka, seperti yang tadi, PRI Tengah yang dibentuk dari rakyat kampung Peneleh dan sekitarnya, bisa dari tempat mereka bekerja, kayak Laskar Kereta Api, dan laskar-laskar yang lain ya dari tempat mereka bekerja. Badan urusan mobil atau bom yang cikal bakalnya Perum Damri, itu mereka dari pekerja transportasi memang. Dan kemudian dari sekolahan juga, tentara-tentara pelajar, mereka membuat kelompok yang sudah ada ikatan sebelumnya. Suara Rakyat, 22 Agustus 1962, Slamet Utomo, tokoh pimpinan dari PRI Tengah tadi, membuat sebuah artikel, menulis artikel di Suara Rakyat 22 Agustus 62. Buktinya apa Surabaya Kota Pahlawan? Di mana beliau di sini adalah mengeluarkan unek-uneknya, protesnya, setelah berapa puluh tahun ya, setelah perang, pasca perang, kenapa tidak ada monumen, kenapa tidak ada museum? Apakah Surabaya ini sungguh-sungguh kota pahlawan?
Dan ternyata surat beliau, perjuangan beliau ini berlanjut terus, perjuangannya hingga akhirnya apa yang terjadi, ada respon dari pemerintah sampai ke atas-atas, akhirnya dibuatlah monumen-monumen di berbagai penjuru kota Surabaya. Yang bisa kita lihat sampai sekarang di alun-alun Contong ada, di depan Siola ada, kemudian di daerah Tegalsari ada. Itu monumen-monumen yang dibangun berdasarkan protesnya dari Slamet Utomo tadi, dari surat ini. Dan ini ada arsipnya bagaimana dia menyurati, terus berbalas surat itu ada semua arsipnya. Nanti akan saya share di bagian akhir. Tahun 1987 ini adalah foto Slamet Utomo. Beliau yang tengah, tahun 1987, 10 November. Beliau berhasil selamat melalui perang di alun-alun Contong ini hingga memperjuangkan dibangunnya monumen ini. Nah, PRI 40. Sekarang kita bahas sedikit tentang PRI ya. PRI ini adalah laskar yang konon ada yang mengatakan lebih besar daripada TKR itu sendiri anggotanya. Itu bisa jadi karena PRI ini sangat banyak. Ada PRI berapa saja selain 40? Apakah ada 39, 38, 37? Ternyata enggak, teman-teman. Jadi PRI itu dibagi menjadi banyak sekali. Ada beberapa kawasan, PRI Utara, PRI Tengah, PRI Selatan, dan kemudian ada juga PRI-PRI berdasarkan kesukuan, dari mana asal mereka. Ada PRI Maluku, ada PRI Kalimantan, ada PRI Sulawesi, macam-macam. Tetapi PRI dengan angka itu hanya ada 3 PRI, yaitu PRI Utara menggunakan kode PRI 60, PRI Tengah menggunakan kode PRI 40 yang ada di foto ini. Dan PRI 20 itu adalah PRI Selatan. Batasnya mana saja sektor-sektor mereka. PRI Utara itu adalah mulai Tanjung Perak, ujung batasnya paling selatan, Jalan Gresik di sebelah barat, Jalan Raja Wali, Kembang Jepun, Kapasan, sampai ke pantai sisi timur. PRI Tengah dengan kode 40 ini, batasnya mulai batas PRI Utara tadi, batas selatannya mulai Sawahan, Embong Malang, Gubeng, sampai ke pantai timur. PRI Selatan dengan kode PRI 20, dia batasnya mulai PRI Tengah sampai ke Wonokromo dan batas selatan kota. Jadi untuk kode angka dia hanya punya 60, 40, dan 20. Untuk PRI 40 ini kelompok dari Slamet Utomo dan kelompok pemuda-pemuda dari Peneleh dan sekitarnya tadi. Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ke IG saya Adi Setiawan atau bisa lewat raise hand di sini juga. Sebentar, ada yang angkat tangan ini. Oke. Silakan. Halo. Malam, Mas. Paulus. Ya. Ya, ya. Ya, silakan. Iya, itu yang aku mau tanyain, kan itu kan sekitar Peneleh, terus termasuk Kembang Jepun dan pasti Jagalan kan. Saya nggak gerung. Mas Paulus. Mas Paulus, suara terputus. Halo, tes 1, 2, 3. Mas Paulus, suaranya terputus-putus. Bisa coba fitur chatnya saja nggak? Suaranya tidak bisa didengar. Oke, saya pindah ke WA. Lewat fitur chat, oke. Pindah ke WA aja, pindah ke WA. Ya, siap. Terus ini ada pertanyaan ya. Pak, apakah jadi Peneleh menjadi yang pertama diserang saat Perang Surabaya? Jika iya, kenapa? Tidak, teman-teman.
Peneleh bukan yang pertama diserang. Jadi yang pertempuran front pertama itu terjadi di kawasan ya Surabaya paling sisi utara ya setelah pelabuhan, terutama di kawasan yang sekarang jadi kawasannya Hosok Sampurna. Itu menjadi medan perang hari-hari pertama ada di sana. Peneleh itu nanti sudah hari kesekian baru nyampe ke Peneleh. Mereka setelah jebolnya pertahanan di jalur kereta api Gubernuran itu cukup lama sampai tanggal 15-an kalau nggak salah ya. Setelah itu baru mundur ke daerah alun-alun Contong ini. Jadi bukan untuk yang tanya soal Peneleh apakah yang diserang pertama, tidak. Dia bukan yang diserang yang pertama. Mungkin ada pertanyaan yang lain, kalau sulit di sinyalnya susah bisa lewat fitur chat atau WA saja saya balas. Ada pertanyaan lagi? Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Dari Mas Rahman Ardianto ya. Dari Mas Rahman, pimpinan PRI tertinggi apakah bukan Sumarsono? Dan apa warna politik PRI? Dan kelak tindakan Sumarsono apakah pribadi atau PRI? Betul, jadi pimpinan tertinggi PRI memang Sumarsono. Jadi Sumarsono, PRI ini bermula dari organisasi yang namanya AMS, Angkatan Muda Surabaya, di mana tokohnya adalah Ruslan Abdul Ghani. Kemudian dari Ruslan Abdul Ghani, estafet ke Sumarsono ini berubah menjadi PRI. Memang kemudian hari PRI Sumarsono ini menjadi tokoh kiri ya. Beliau terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun dan sebagai gubernur militer kalau nggak salah jabatan beliau. Tetapi apakah tindakan ini sebagai pribadi atau keseluruhan PRI? Menurut saya ini pribadi, tapi ini opini saya. Sekali lagi opini saya. Kenapa? Karena PRI yang lain ternyata tidak sejalan juga sama beliau. Maksud saya tidak bergerak ke arah kiri. Seperti tadi misalnya Slamet Utomo dan anak buahnya. Itu juga PRI. Tetapi kan tidak serta-merta mengikuti Sumarsono menjadi golongan kiri. Ini dasar asumsi saya menjawab ini adalah kemungkinan adalah pribadi. Begitu Mas Rahman. Ada lagi pertanyaan, pertempuran di bioskop Sampurna melibatkan laskar atau kelompok pemuda mana saja? Ya, di bioskop Sampurna ini memang melibatkan laskar ya, ada pimpinannya, tokohnya, maaf saya lupa. Tapi saya tulis di buku yang Surabaya di mana kau sembunyikan nyali kepahlawananmu. Ini saya tulis nama pimpinannya siapa, di mana dia menguburkan anak buahnya yang gugur, kelompok-kelompok mana yang ikut, ini rata-rata pemuda-pemuda daerah sekitar situ sampai daerah Tambak Bayan. Kelompok pemuda yang terlibat di pertempuran bioskop Sampurna. Oke, ada pertanyaan lagi. Ada lagi yang pertanyaan? Oh ya, ini ada lagi baru. Laskar, sebentar. Saya tertarik mengenai Laskar Kuomintang. Apakah peran yang dilakukan dari Kuomintang ini pada pertempuran 10 November? Apakah lebih banyak ke sektor medis atau juga ikut dalam pertempuran? Lalu siapa saja anggotanya? Apakah dari keturunan Tionghoa lokal atau dari luar? Begini, soal Kuomintang ini saya sangat sulit ya mendapatkan literatur atau referensi. Tapi yang jelas surat kabar, saya lupa, Suara Asia apa ya, yang memberitakan datangnya Soekarno saat mendamaikan pertempuran fase 1. Itu dia ditemani, salah satu yang menemani Soekarno adalah
pasukan dari Laskar Kuomintang, Jakarta, datang ke Surabaya. Di Surabaya sendiri ada foto-foto Laskar Kuomintang membawa senjata yang salah satu yang sangat terkenal itu berbagi api dengan pejuang Indonesia ya, pejuang Surabaya. Jadi bukan orang Cina, orang Tionghoa. Perbandingannya apakah mereka banyak ke sektor medis atau banyak di medan tempur, ini saya juga kurang paham. Tapi sepertinya jumlah mereka ini tidak banyak. Kenapa? Karena catatannya sangat jarang. Jadi mereka ada, tetapi kemungkinan jumlahnya nggak signifikan. Atau mungkin ada banyak, tetapi jarang sekali dari mereka yang meninggalkan catatan. Ini yang jadi tanda tanya ya. Oke, Mas Rahman nanya lagi. Apakah elemen BIA Indian Army sudah ada yang membelot saat perang pertama? Saya tidak pernah membaca, Mas Rahman ya. Tetapi saat fase kedua, terjadi 2 kali pembelotan. Yang pertama 400 personel membelot, yang kedua 200 personel membelot. Kemudian mereka ditangkap, dilucuti, dan kemudian diasingkan ke Pulau Onrus. Itu nanti saya tulis di buku yang paling baru, sekalian promo ya. Insya Allah bulan depan sudah launching. Tentang mereka yang membelot ini ada. Jadi totalnya 600 yang membelot. Pertempuran di Peneleh berlangsung berapa lama atau berapa hari? Oke, front Peneleh antara Gedung Anim, Tunjungan, Gedung Anim sampai Tunjungan daerah Gemblongan situ. Itu kalau kita lihat dari catatan pejuang, itu terjadi beberapa kali sama seperti front di daerah Kebonrojo dan kantor pos. Jadi terjadi sempat direbut Inggris, berhasil direbut lagi sama Inggris. Kalau saya tidak salah sekitar 2 harian pertempuran di daerah situ. Kalau teman-teman ingat ada foto sebuah panser TKR laut yang hancur di Jalan Tunjungan dan dijaga pasukan pasukan India di sampingnya. Itu dituliskan adalah tank dari TKR yang niatnya membantu pertempuran di front Gemblongan, PLN Gemblongan, dekatnya Peneleh tadi, jembatan Peneleh. Tetapi belum sampai ke Gemblongan, dia sudah dibayang-bayangi sama pesawat terbang musuh dan diberondong tembakan. Tank itu hancur, lumpuh, para penumpang-penumpangnya mengalami luka berat, tapi tidak dituliskan meninggal. Fotonya ada beberapa foto itu tank yang hancur di Jalan Tunjungan. Pertanyaan lagi, apa yang menyebabkan Kampung Peneleh gak hancur? Padahal melihat daerah perangnya sudah dekat. Peneleh ini jadi korban pemboman, Mas ya. Kita bisa lihat tadi kawasan-kawasan yang kena ledakan dan berasap, kita lihat sendiri. Dan sampai detik ini, seperti yang saya jelaskan tadi, di Kampung Peneleh itu ada rumah yang masih menyisakan, membiarkan atapnya yang lubang-lubang bekas kena tembakan. Dan itu kalau kita amati dekat, itu memang kaliber gede. Mungkin 12,7 ya. Kalau sekarang hancurnya sudah nggak kelihatan lagi. Karena sudah kembali dibangun ya, rebuild kampungnya. Kalau mau tahu bekas pertempuran yang masih real di Surabaya, masih utuh, itu kita ke Benteng Gedung Cowek. Di sana dinding-dindingnya itu masih ketancap peluru-peluru, di situ berlubang-lubang. Kita jalan di hutannya situ banyak sekali kita nemukan relik-relik era perang kemerdekaan, itu tempatnya di sana. Tapi kalau kita bicara kota sudah nggak ada yang menyisakan. Ini saya mau tanya, pendaratan tentara Inggris di mana saja ya lokasinya di Surabaya? Kira-kira apa tujuan Inggris menduduki bangunan-bangunan yang vital saat pertempuran fase pertama? Oke, jadi ketika mereka pertama mendarat,
Yang pertama diduduki tentu saja kawasan pelabuhan, karena mereka datangnya lewat kapal ya. Inggris pertama datang itu 25 Oktober 1945. Mereka pertama kali datang. Nah, kemudian mereka menduduki bangunan-bangunan yang vital. Awalnya alasannya adalah bertujuan untuk mengurus interniran, para tawanan perang untuk mengurus itu. Tetapi kemudian apa yang menyebabkan terjadi perang? Jadi Inggris datang itu tidak langsung terjadi pertempuran, teman-teman. Jadi awalnya disambut dengan baik. Kita baca di memoirnya Mani, seorang tentara bagian dari tentara India, dia menuliskan dalam memoirnya, ketika kami datang turun di Surabaya, mereka juga menulis di dinding-dinding bahasa India, Azadi Yakun Rezi, kemerdekaan atau pertumpahan darah. Tetapi sekalipun demikian, mereka masih bisa ngopi bareng sama penduduk. Jadi walaupun pandangannya itu curiga, tetapi masih bisa diterima dengan baik. Tidak ada konflik. Masalah terjadi ketika tanggal 27, tiba-tiba Inggris menyebarkan selebaran yang isinya adalah barang siapa membawa senjata di jalan, maka akan ditembak mati. Nah, di situ orang Indonesia merasa dikhianati. Kenapa? Kemarin ngomongnya cuma ngurusi interniran saja, tapi ternyata lebih jauh dari itu. Dan Inggris juga melakukan perampasan-perampasan. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertempuran fase satunya. Ya, ini bukan pertanyaan ya. Oke, bombardir alun-alun Contong dari Mas Zaki. Apakah berhubungan dengan markas Perry di sana atau sebab lain? Jadi gini, kenapa kok tempat itu sebuah titik itu dibombardir? Karena di situ dipasang barikade. Barikade berikut pertahanan rakyat. Jadi massa bertahan di situ dengan massa rakyat bertahan di situ dengan barikade, karung pasir seperti tadi saya tampilkan di foto ya. Di samping gemblongan kita bisa melihat tumpukan karung pasir dengan senapan mesin. Nah, untuk menghindari jatuh korban, taktik mereka seperti itu. Artileri lebih dulu menghajar, kemudian baru infanteri maju. Itulah sebabnya kenapa tempat itu dibombardir. Apakah tidak ada yang bersifat struktur resmi? Bagaimana dengan peran benteng-benteng pertahanan? Seperti Prince Citadel. Citadel ini sudah hancur tahun 1900-an awal, Mas. Sudah nggak berbekas. Ini benteng yang sangat kuno. Gedung Cowek beda front. Dia berhadapan dengan musuh yang ada di laut. Dia nggak bisa nembak ke arah darat ke tengah kota, nggak bisa. Itu meriam-meriam pantai. Kalau misal Kamala sekarang, apakah tidak ada kesulitan komunikasi dan berujung mudah ditaklukkan? Komunikasi memang sulit. Kita pada masa itu yang paling efektif digunakan adalah radio komunikasinya. Jadi saat itu televisi orang jarang, nggak ada yang punya ya. Jadi radio, di mana radio-radio di seluruh kota itu umumnya dibangun radio bekupon ya, yang bentuknya seperti rumahnya burung dara yang sampai sekarang masih tersisa satu di depannya Gramedia Expo. Jadi siaran radio didengarkan bareng-bareng dari tempat-tempat seperti itu. Memang sangat sederhana sekali. Kesulitan komunikasi jelas. Berujung mudah ditaklukkan, iya. Mas Hadi mau tanya tentang komposisi pejuang dari kampung sekitar. Dan konon banyak santri juga. Iya, betul. Jadi kelompok santri ini memang kelompok yang gede ya. Kalau kita tahu sejarahnya peta itu yang meminta pembentukan juga dari kelompok kiai.
Dan juga di luar peta masih ada juga kelompok Hizbullah, di mana jangan salah ya, Hizbullah ini yang bentuk juga Jepang. Jadi sejak zaman Jepang, Hizbullah itu sudah dibentuk, mereka dilatih oleh Jepang, jadi itu menjadi kekuatan-kekuatan paramiliter yang cukup gede. Jadi peran santri ini memang besar sekali. Ada pertanyaan, apakah tank jenis Vickers ya Mas yang dari TKR? TKR rata-rata menggunakan satu sisa Jepang atau dua sisa Kenil. Yang banyak ada di foto itu adalah sisa-sisa Marmon Harrington ya. Yang paling banyak tertangkap Marmon Harrington tank maupun Panzer. Kalau tanknya Jepang, ada satu yang tersisa, sekarang ada di Museum Brawijaya Malang, dipajang di depan museum. Itu adalah tank Jepang dari pertempuran Surabaya. Ditarik ke Malang. Ini ada pertanyaan. Saya tertarik mengenai pembahasan batch prajurit sekutu. Ngobrol soal unit prajurit sekutu. Setahu Mas ada berapa saja unit-unit tergabung dalam sekutu, termasuk Gurkha, Inggris, Belanda? Oke, ada Mas. Jadi unit-unit satuannya siapa saja yang terlibat itu ada bagannya. Nanti akan saya share atau saya postingkan nanti. Saya penasaran dengan pesawat yang tertembak itu, apakah dinaiki Brigadir Guy Loader Simons? Bukan, Mas. Jadi Guy Loader Simons ini ditembak saat akan lepas landas. Tapi itu versi Indonesia ya. Kalau versi Inggris, dia mengatakan pesawatnya jatuh karena malfunction. Tetapi pihak Indonesia mengklaim dia diberondong tembakan ketika saat lepas landas. Jadi kejadiannya di Morok Rembangan, yang sekarang jadi komplek Akademi Angkatan Laut. Mas Adi tanya lagi ya, apakah ada alasan khusus sekutu membawa pasukan divisi India ke-23 untuk misi Surabaya pada kedatangan Oktober? Oh, tidak ada ya. Tidak ada, Mas. Jadi ya memang divisi ini yang memang ditugaskan untuk ke Surabaya. Sebenarnya kalau misi khusus misi untuk menduduki Surabaya, ada banyak catatan yang menuliskan bahwa Malabi itu sendiri sebenarnya kaget dengan turunnya selebaran. Anak buahnya dia, saya pernah baca di bukunya, buku ini, di buku Frank Palmos ini dituliskan salah satu halamannya, maaf saya harus nyari, tapi insya Allah saya ingat. Anak buahnya mengingatkan, lantas komandan akan mengambil langkah apa? Ya saya akan menuruti selebaran ini, kata Malabi. Anak buahnya kemudian mengingatkan lagi, tetapi komandan sudah punya perjanjian dengan orang-orang Surabaya. Malabi membalas, komandannya siapa? Kamu atau saya? Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya satu, Malabi itu juga kaget dengan selebaran itu. Yang kedua, ya arogansi dia yang membunuh dia. Pertanyaan lagi, ada data nggak Mas, berapa pesawat Inggris yang tertembak? Surat kabar sekutu Australia, tapi sama saja Inggris juga memberitakan yang sama karena mau Inggris mau Australia, berita yang keluar ke pers pada masa itu dikeluarkan sama dinas penerangannya militer. Surat kabar tertanggal 17 Desember 45 itu menyebutkan, seingat saya ya, 14 pesawat yang ditembak jatuh. Dan Inggris menuliskan bahwa penembak-penembak Indonesia adalah penembak-penembak yang handal, sama handalnya dengan penembak-penembak Jerman. Dituliskan seperti itu di surat kabar. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jam 9, teman-teman.
Ya, unmute. Akan di-unmute. Oh.